Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Para pemirsa yang bahagia, pertama kita wajib bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita semuanya diberi sehat walafiat. Yang kedua, kita ucapkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, pengikutnya sampai kepada kita semuanya ini. Pada hari ini kita akan berbicara masalah toharoh. Toharoh itu sangat penting, sangat dianjurkan untuk kaum muslim atau orang Islam. Toharo ini menyangkut kebersihan atau kesucian dalam beribadah atau dalam kehidupan sehari-hari. Allah suka atau senang kepada orang-orang yang bersih atau yang suci. Diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, sesungguhnya Allah suka atau cinta kepada orang yang bertaubat dan cinta kepada orang yang bersih atau yang suci. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, toharoh dalam arti bahasa bersuci atau bersih. Toharoh meliputi kajian satu najis, kedua hadas. Najis adalah kotoran menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Najis ada 3 macam, yaitu najis mukhaffafa, najis ringan. Contoh, air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu. Cara menyucikan sangat mudah, cukup dengan memercikkan air atau mengusapkan air yang suci pada permukaan yang terkena najis. Kita punya anak atau kita punya cucu, ketika menggendong cucu kita atau anak kita yang laki-laki waktu kecil, umurnya kurang dari 2 tahun, kemudian anak kita atau cucu kita tadi kencing di celana kita. Cara menyucikannya adalah cukup memercikkan air yang kena kencing tadi atau mengusapkannya dengan air yang suci pada permukaan yang kena najis. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda,
yuksalu mim baulil jariyati wa yurassu mim baulil gulami akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i wa Shahahul Hakim. Artinya bekas air kencing bayi perempuan harus dicuci, dan bekas air kencing bayi laki-laki cukup diperciki dengan air. Dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i oleh Hakim. Hadis ini dinilai sahih. Yang kedua yaitu najis mutawasitoh, najis pertengahan. Contoh najis ini berupa darah, nanah, air kencing, tinja, bangkai, dan lain-lain. Najis mutawasito ini dibagi dua, yaitu najis hukmiyah dan najis ainiyah. Najis hukmiyah diyakini adanya kotoran tetapi tidak nyata wujudnya atau zatnya, bau, rasa, dan warnanya. Cara menyucikannya adalah cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Sedangkan najis ainiyah adalah najis yang tampak wujudnya atau zatnya, bisa diketahui melalui bau, rasa, dan warnanya. Cara menyucikannya adalah menghilangkan bau, rasa, warna dengan menggunakan air yang suci. Satu contoh dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita berkencing atau ke kamar mandi untuk kencing, dan ketika kencing itu sarung kita atau celana kita kena percikan air kencing. Kena percikan air kencing tadi, cara menyucikan yaitu hilang bau, rasa, dan warna, dan dibersihkan dengan air yang suci. Najis mughaladoh, najis yang berat. Najis ini bersumber atau berasal dari anjing dan babi. Contoh, piring atau gelas kita dijilat anjing. Cara menyucikannya melalui beberapa tahap, yaitu dengan membasuh sebanyak 7 kali, salah satunya diantaranya menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tuhuru ina'i ahadikum ida walako fihil kalbu ayak silahu sab'a marrotin ulahunna biturabi akhrajahu Muslim wa fi labdillahu fal yurikhu walil tirmidiyu ukhrahunna au ulahunna. Artinya, sucinya tempat air seseorang di antara kamu jika dijilat anjing dengan dicuci 7 kali. Yang pertamanya dicampur dengan debu tanah. Dikeluarkan oleh Muslim. Dalam riwayat lain disebutkan hendaklah ia membuang air itu. Menurut riwayat Tirmidzi, yang terakhir atau yang pertama dicampur dengan tanah. Para pemirsa yang bahagia, kemudian toharoh yang kedua yaitu hadas. Hadas artinya kondisi seorang muslim yang menyebabkan mereka tidak boleh melakukan suatu yang berkaitan dengan ibadah. Contoh, sholat. Ada 2 macam hadas, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Ada 4 penyebab hadas kecil. 1.
keluar sesuatu dari kubul atau dubur. Yang kedua, hilang akal, contohnya tidur. Yang ketiga, bersetubuh atau bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Nomor 4, menyentuh kubul atau kemaluan dan dubur dengan telapak tangan. Cara menyucikannya hadas kecil yaitu berwudu atau tayamum. Cara berwudu: 1. Niat. Yang kedua, membasuh muka. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Yang keempat, mengusap kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. 6. Tertib. Itu cara wudu. Setelah wudu, kita dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas sholihin. Artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang Esa, tidak ada yang menyekutukannya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu hambanya dan pesuruhnya. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang bertaubat, jadikanlah aku orang yang menjaga kebersihan, jadikanlah aku daripada hamba-Mu yang soleh. Para pemirsa yang bahagia, ada 6 macam hadas besar. Kalau ada 6 besar terjadi pada kita, nanti akan mandi besar. 1. Berhubungan suami istri atau setubuh. Yang kedua, keluar mani. Yang ketiga, haid atau menstruasi. Yang keempat, melahirkan. Yang kelima, nifas. Yang keenam, meninggal dunia. Cara menyucikan hadas besar: 1. Mandi wajib. Kedua, tayamum. Cara mandi besar: 1. Niat mandi wajib atau mandi besar. Yang kedua, berwudu. Berwudu ini seperti wudunya mau sholat. Ketiga, menyiram dengan air anggota tubuh sebelah kanan sebanyak 3 kali. Keempat, menyiram dengan air anggota tubuh sebelah kiri sebanyak 3 kali. 5. Menyiram seluruh anggota tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki dan menggosokkannya. Para pemirsa yang bahagia, kemudian tayamum. Tayamum ini menurut arti bahasa Indonesia artinya pengganti wudu. Menurut istilah, mengusap wajah dan kedua telapak tangan dengan tanah dengan cara tertentu. Tayamum ini dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 6. Falam tajidu ma'ang fatayammamu sya'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aidikum minhu
ma yuridu wa liyaj'ala 'alaikum minal kharaj. Artinya, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu. Quran surat Al-Maidah surat kelima ayat 6. Alasan bertayamum: 1. Tidak ada air dan telah berusaha mencarinya. 2. Berhalangan menggunakan air, misalnya karena sakit. Nomor 3. Telah masuk waktu sholat. Para pemirsa yang bahagia, cara tayamum: nomor 1, niat. Kedua, tangan menempel di tembok atau di kayu atau di tanah yang ada debunya. Kemudian mengusap muka dengan tanah atau debu yang suci. Mengusap kedua tangan menempelkan di tembok atau di kayu atau di tanah yang ada debunya. Kemudian mengusap tangan kanan hingga siku-siku dengan debu. Mengusap tangan kiri hingga siku-siku dengan debu yang suci. Pemirsa yang bahagia, macam-macam alat bersuci. 1. Air. Kedua, batu, tisu, debu. Macam-macam air. 1. Air mutlak, artinya air suci menyucikan. Contoh: air sumur, air hujan, air salju, air sungai, air embun, air PDAM, dan air laut. Yang kedua, air mustakmal, artinya air suci tetapi tidak dapat menyucikan. Contohnya air kelapa, air teh, air kopi, dan lain-lain. Air musammas, artinya air suci tetapi tidak dapat menyucikan karena dijemur di matahari kurang dari 2 kolah. Air mutanajis, air suci kena najis karena kurang dari dua kolah. Para pemirsa yang bahagia, hikmah toharoh. Hikmah toharoh: 1. Orang yang hidup bersih akan terhindar dari segala macam penyakit, karena kebanyakan sumber penyakit berasal dari kuman dan kotoran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa orang yang selalu menjaga kebersihan, menjaga wudhu, bersinar wajahnya kelak saat dibangkitkan dari kubur. Nomor 3, dapat dijadikan sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 4, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa kebersihan itu sebagian dari iman, dan ada ungkapan bijak pula yang mengatakan kebersihan pangkal kesehatan. Kelima, kebersihan akan membuat kita menjalani hidup dengan lebih nyaman. Demikian tadi pembahasan sekelumit. Kalau ada kesalahan atau kekeliruan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.